Menurut paslon nomor 2, bagaimana tanggapan Bapak terhadap perempuan yang menduduki jabatan di ruang publik, menjadi bupati misalnya atau gubernur? Apakah Bapak setuju atau tidak setuju? Banyak yang mengeluh ASN itu dimutasi, anggapan mereka tidak proporsional. Namanya rotasi itu hal yang sudah biasa. Nyun sewu, pilkada tidak suka langsung dihentikan. Apakah itu benar tidak ada dusta di antara kita, ataukah itu ada dusta? Paling bawah ini kayak nggak nyambung gitu antara lalu apa yang dinilai oleh Sakib ini. Mohon maaf ini kalau saya salah, tapi ini sebagai orang yang berkecimpung di pendidikan ini menjadi agak nggak nyambung gitu, karena sama-sama pemerintah yang memberikan apresiasi, di satu sisi memberikan apresiasi yang bagus, di sisi lain kemudian memberikan penilaian yang sangat rendah. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas gambarannya. Bisa kita depan bisa bekerja sama. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan untuk dua paslon. Baik, kami mohon yang hadirin yang berada di tempat ini untuk tenang ketika paslon berbicara, untuk tidak membuat keributan. Baik, saya berikan kesempatan berikutnya untuk paslon 1 memberikan pertanyaan kepada paslon 2. Salah satu hal yang sedang digalakkan oleh pemerintah adalah melibatkan atau partisipasi dan perluasan peran perempuan dalam ruang kebijakan publik. Menurut paslon nomor 2, bagaimana tanggapan Bapak terhadap perempuan yang menduduki jabatan di ruang publik, menjadi bupati misalnya atau gubernur? Apakah Bapak setuju atau tidak setuju? Tolong diberi penjelasan. Silakan, 2 menit Bapak. Terima kasih. Sebagai orang yang beragama tentu kita punya pedoman di dalam hidup dan kehidupan ini. Demikian juga sebagai warga bangsa, kita juga punya pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Nah, kami tidak akan keluar dari dua aspek itu. Jadi agama manapun insya Allah akan memberikan penghormatan yang sama atas hamba Allah, entah itu yang berjenis ataupun perempuan. Sehingga kemudian di sini yang sangat dibutuhkan adalah menurut kami adalah kompetensi. Jadi kalau memang ada kompetensi dalam pandangan paslon tidak ada masalah, kami persilakan saja. Tetapi kemudian tentu kita juga harus memahamkan bagaimana kemudian ketika ini menjadi ruang publik yang tertinggi di dalam sebuah daerah itu. Saya kira ini tidak ada masalah bagi kami, dan mari berkompetisi dengan yang sebaik-baiknya. Kita berikan pendidikan yang baik, yang terbuka, yang transparan, sehingga apa yang tadi ditanyakan, apakah kami setuju? Sangat setuju, karena Joshua ini demokrat, jadi kami sangat demokratis. Monggo silakan kita beradu konsep, kemudian kepemimpinan di publik ini monggo silakan. Kalah. Jadi sangat baik sekali ini respon dari paslon nomor 2. Kita sepakat bahwa akan menjunjung tinggi, tidak melakukan diskriminasi atas dasar gender. Ke depan kita akan bergerak lebih baik, jadi ada ketidakadilan masalah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu untuk kedua paslon. Ya, semakin seru suasananya. Berikutnya saya berikan kesempatan untuk paslon 2 memberikan pertanyaan. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Simpel saja, karena ini adalah kita pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Bagaimana langkah yang akan diambil oleh paslon 1 ketika sekarang ini banyak yang mengeluh ASN itu dimutasi, anggapan mereka tidak proporsional, kurang produktif, dan juga banyaknya
tenaga harian lepas yang kemudian diberhentikan. Bagaimanakah langkah yang akan diambil oleh paslon 01 terkait kondisi yang seperti ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk masalah ASN yang dimutasi, di sebuah pemerintahan baik itu negeri swasta, namanya rotasi itu hal yang sudah biasa. Karena rotasi itu adalah melihat kapasitas kemampuan dari ASN itu. Jadi pimpinan atau atasan mengadakan rotasi itu adalah disesuaikan dengan kemampuan ASN, di mana ASN ini ditempatkan. Jadi tidak ada istilah suka anak tiri anak emas, tidak ada. Jangan mempunyai negatif thinking atas ASN yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian masalah yang diberhentikan atau THL. Nyuwun sewu, tenaga harian lepas itu adalah tenaga kontrak yang tidak ada ikatan atau aturan bahwa itu bisa bekerja selamanya. Kalau memang sudah tidak dibutuhkan atau tidak sesuai dengan porsinya untuk di administrasi itu, kalau pemerintahan sudah tidak mampu atau mungkin tidak dipergunakan atau dipakai atau dikaryakan di dalam, istilahnya pemerintah bisa untuk memberhentikan. Jadi tidak ada istilahnya THL dengan ada masalah nyuwun sewu, pilkada tidak suka langsung dihentikan. Nyuwun sewu, kita harus positive thinking. Jadi jangan sampai kita hanya sepihak mendengar keluhan masyarakat. Kita harus bisa mencari apa permasalahannya. Jadi itu yang kami maksud. Ingin ditambahkan, Pak? Cukup, baik. Baik, kita berikan tepuk tangan selanjutnya. Silakan. Terima kasih Ibu dan Bapak Paslon 1. Kami apresiasi atas pernyataannya. Mudah-mudahan tidak ada dusta di antara kita. Karena memang kenyataan yang saya lihat, saya sekali lagi, saya juga mantan ASN. Saya 36 tahun juga berada di pemerintahan dalam hal ini sebagai guru. Saya punya banyak contoh bahwa guru-guru berprestasi yang kemudian jadi kepala sekolah itu dengan tiba-tiba itu kemudian dipindahkan yang sangat jauh dari rumahnya dan menjadi guru. Ini nun sewu, monggo nanti bisa dikaji apakah itu benar tidak ada dusta di antara kita ataukah itu ada dusta. Ini yang saya harapkan, dan kalau kemudian ya, masyarakat kami persilahkan untuk juga menilai bagaimana antara kami Paslon 2 dengan Paslon 1. Semua akan kembali pada masyarakat kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan berikan tepuk tangan. Masih ada satu kesempatan lagi dari Paslon nomor 1. Silakan berikan pertanyaan untuk Paslon nomor 2. Ya, terima kasih. Langsung aja. Di berbagai kesempatan bahwa salah satu isu yang ditampilkan oleh Paslon nomor 2 itu bantuan 30 juta per RT per tahun. Yang saya ketahui setelah berkeliling panjang di bidang keuangan, bahwa program itu menyalahi aturan. Karena tidak boleh hibah itu dilakukan berturut-turut. Atau bahasa di peraturan Mendagrinya itu continue, terus menerus. Dan selama ini yang didengungkan adalah akan dibantuan tahun per tahun. Aspek hukum menjadi penting di dalam pengelolaan keuangan. Itu nomor 1, prinsip pengelolaan keuangan adalah mentaati peraturan perundang-undangan. Ini sudah resmi diputuskan atau dirumuskan di dalam peraturan pemerintah. Pertanyaannya, apakah programnya akan dilanjutkan dengan konsekuensi hukum yang cukup berat? Mohon penjelasan. Ya, silakan. Terima kasih. Karena itu sudah menjadi program, insya Allah sudah kami kaji mendalam. Jadi sekalipun kami, Pak Joko Santoso dan saya adalah berbackground pendidikan, tapi kami punya partai pengusung, kami punya kawan-kawan grup diskusi, sehingga semua yang kami programkan termasuk 30 juta per RT per tahun itu sudah
kami hitung masak-masak, dan kami akan meneruskan itu. Betul dari yang sampaikan Pak Agus sebagai paslon nomor 1, bahwa ketika itu berubah hibah memang tidak boleh untuk berturut-turut. Tetapi kemudian barangkali bisa kemudian kita lihat ada yang namanya jalan lain, misalnya bantuan keuangan desa. Itu bisa kita lihat. Kita akan punya banyak kawan, monggo kita bisa lakukan itu. Kemudian juga bisa dilakukan dalam bentuk-bentuk kegiatan, sehingga kemudian teknis tentu itu menjadi rahasia kami, menjadi apa yang harus kita lakukan. Insya Allah kami tetap akan melakukan itu, dan kami sudah berkoordinasi, berkonsultasi kepada para ahli hukum yang mereka menyatakan sangat bisa dan tidak ada yang dilanggar, karena memang banyak cara untuk menjalankan itu. Kemudian di beberapa tempat pun juga sudah bisa berjalan, dan insya Allah kami akan senantiasa konsisten dengan program yang kami jalankan. Jadi jangan sampai kita kemudian membuat langkah yang ini untuk rakyat, kemudian kita hambat dengan hal-hal yang sebenarnya bisa kita selesaikan. Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi Bapak, 1 menit. Terima kasih. Kalau program yang ditawarkan 30 juta per RT per tahun seperti yang dikemukakan dalam bentuk bukan hibah, itu bukan hal yang baru bagi paslon nomor 1, karena hal itu sudah ditempuh. Jadi aspek ketaatan, misalnya saja dari RT kita butuh apa? Saluran, jalan, jembatan, toh lokasinya di RT juga. Silakan dibuat proposal, dibahas di musren Bangdes bisa, musren kabupaten bisa, bila mana perlu kalau memang itu urusannya sampai dengan tingkat provinsi atau pusat, kita usulkan ke sana. Kemudian juga bantuan-bantuan sosial, mulai dari masjid mungkin, kemudian sanggar-sanggar inklusi dan sebenarnya sudah kita lakukan. Jadi bukan hal yang baru bagi paslon nomor 1, karena anggaran 30 juta per RT per tahun tanpa ada kejelasan tentang kegiatannya itu menyalahi besar tentang money follow action. Kita tidak boleh uang dulu baru kegiatan disusun, karena harus ada rencana termasuk output. Ini outputnya tentukan. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk 2 pasangan calon. Sudah menyelesaikan segmen kelima ini dengan baik, sudah menjawab pertanyaan dan saling menanggapi.